Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Risnawati SPD, guru Bahasa Indonesia di Sekolah SMP Negeri 25 Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Sekaligus mahasiswa PPG Bahasa Indonesia dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Halubuleo Kendari. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 7 dengan materi teks cerita narasi. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Ada lagi? Ya, silakan. Tes prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, jadi itu tadi penjelasan teman kalian tentang materi kita kemarin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks cerita fantasi. Pengertian dari teks cerita fantasi yaitu adalah karangan yang memiliki tema atau pola tak dan plot dengan kebenaran yang diragukan baik dalam sebagai maupun keseluruhan cerita. Masih ada yang tahu tentang pengertian teks cerita fantasi? Silakan. Menurut Zod membagi pengertian teks cerita fantasi menjadi 3 poin penting. 1. Teks cerita fantasi memuat semesta yang tidak nyata karena berasal dari imajinasi penulis. 2. Cerita tersebut menyuguhkan kejadian yang tidak rasional. 3. Teks cerita fantasi memiliki semesta yang dibuat mirip dengan dunia nyata dengan dibumbui unsur yang asing dan aneh. Ada lagi? Ya, silakan. Menurut Hobbes, teks cerita fantasi merupakan cerita yang kaya akan makna. Pengarang tidak akan menonjolkan kisah yang hebat, melainkan juga kisah yang berguna bagi kehidupan. Oke, saya minta dari antara sekalian coba bacakan ciri-ciri dari cerita fantasi ada. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Ciri-ciri cerita fantasi. 1. Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita.
bersifat fiksi. 2. Tema dalam cerita fantasi magic, supranatural atau futuristik. 3. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realitas. Coba kalian bacakan lagi. Apa lagi? Baca coba. Saya Bu. Ya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. 1. Tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. 2. Alur yakni jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 3. Tokoh dan penokohan ialah karakter dari pameran atau pelaku di dalam suatu cerita. 4. Latar merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Apa lagi? Struktur teks cerita fantasi. Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah, baik dengan segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan yang menjelaskan hubungan antar tokoh. 2. Komplikasi. Bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. 3. Resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini ada penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Apa lagi? Yang di belakang. Coba kamu bisa baca? Bisa? Silakan. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan sudut pandangan penokolan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Pengguna kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar atau latar tempat. Oke. Kemudian kamu lagi yang kedua. Baca yang kedua. 2. Kata sambung urutan penanda waktu setelah itu kemudian sementara itu bersama dengan itu tiba-tiba ketika
Perhatikan videonya. Silakan.
Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 1, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Orientasi. Kekhawatiran ini yang membuat beberapa wajib warga mencari seorang cerdik pandai bernama Larung Balani. Ia terkenal dengan kesaktiannya karena keris sakti dan sarung sakti yang biasa dipakai untuk terbang. Mereka meminta pendapat Larung Balani untuk melawan Garuda raksasa itu. Komplikasi. Warga pun melaksanakan saran Larung Balani. Mereka mencari orang yang bersedia dijadikan umpan untuk memancing raksasa. Dengan demikian, diakanlah sayembara bagi orang bersedia menjadi umpan. Resolusi. Ya Tuhan, tolong selamatkan penduduk Kolaka yang sedang dilanda masalah. Turunkanlah hujan besar hingga dapat kayak burung dan ulat-ulat di pepohonan ke laut. Jawaban berikutnya. Analisis struktur teks dan kaidah kebahasaan. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Bukti pada teks. Seekor burung raksasa. Larung Perhatikan jawabannya temanmu. Larung Balani terkenal dengan kesaktiannya karena keris sakti dan sarung sakti yang bisa dipakai untuk terbang. Penggunaan kata menyerap. Panca indera dalam silakan. Bawalah orang itu ke tengah lapangan dan pagari dengan bambu runcing itu. 2. Burung Garuda raksasa itu menjerit keras dengan luka di tubuhnya. Ia menghempaskan sayapnya menjauh. Kata sambung, penanda waktu. Namun pada hari ke-7 terjadi wabah penyakit. Rupanya bangkai burung Garuda raksasa di atas gunung membusuk dan menimbulkan banyak penyakit. Penggunaan dialog, kalimat langsung dalam cerita. Tolong selamatkan penduduk. Kolaka. Turunkanlah hujan besar hingga dapat menghanyutkan bangkai burung Garuda dan ulat pohonan ke laut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Orientasi. Mulai dari awal cerita sampai bang burung kucing. Orientasi. Dahulu kala daerah Kolaka dilanda musibah yang cukup mengerikan. Seekor burung Garuda
tiba hujan turun dengan derasnya. Sungai di Kolaka meluap. Oke, jawaban kedua. Jawaban kedua. Analisiskan kaidah kebahasaan dan cerita fantastis dalam balang kerjakan pada kolom berikut. Kaidah kebahasaan, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Seekor burung raksasa kemudian berlari dipilih sebagai pemimpin negeri Kolaka. Penggunaan kata yang menggunakan Pancasila dalam teks deskripsi data. Bawalah orang itu ke tengah lapangan dan kata sambung penanda waktu. Ulanglah kalian semua, musibah akan berakhir. Penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Tolong selamatkan penduduk Kolaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang cerita fantasi yaitu dongeng Lalu Balangi. Ada bisa? Ibu, Ya, silakan. di balik cerita burung raksasa Konggaha tersimpan banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat manusia. Nama burung Garuda ini merupakan sebuah simbol kebanggaan masyarakat Kolaka yang menjadi salah satu